Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sahibal fadilah abina wa murabbi ruhina al-alim al-alama bahril fahama pangarsa ba'aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu syirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabal fadilah, para wakil talqin yang hadir di sini, ada Kiai Mahmud Johnson, ada Kiai Tengku Rizal Aceh, dan para wakil talqin lainnya yang tidak terlihat di sini, para ikhwan, para akhwat Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Salah satu nama dari kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Jadi kalimatul ikhlas hiya kalimatul la ilaha illallah. Kalimat ikhlas itu adalah kalimat la ilaha illallah. Apa itu ikhlas? Sering kita dengar kata-kata ikhlas ini. Ikhlas ini kata pangarsa Abah, al-ikhlasu alla tatlubal li amalika syahidan ghairullah. Ikhlas itu adalah ketika kamu tidak menuntut pada amalanmu seorang saksi selain Allah. Jadi ikhlas itu adalah ketika kita melakukan amalan sesuatu, mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, kita tidak butuh sama saksi siapapun, sama bukti apapun, tidak pengen dilihat oleh siapapun, tidak pengen dipuji oleh siapapun. Nah, itu namanya ikhlas kata pangarsa Abah. Tidak menuntut, tidak meminta pada amalan kita seorang saksi selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga diartikan sebagai tasfiyatul amal minal kadurat. Ikhlas itu adalah mensucikan perbuatan dari berbagai macam kotoran. Kotoran ini apa? Kotoran ini ya berbagai macam. Ya ujub, ya sombong, ya dengki, ya segala macam. Itu kotoran-kotoran. Jadi ikhlas merupakan pensucian, pembersihan amalan dari berbagai macam kadurat, berbagai macam kotoran-kotoran. Nah, singkatnya ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Karena Allah Ta'ala, itu namanya ikhlas secara garis besar. Nah, Al-Imam Sayyidut Ta'ifah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi membikin tingkatan ikhlas. Ikhlas itu ada tingkatannya, kata Imam Junaid. Yang pertama, al-ikhlas darajatul awam. Ikhlasnya ini darajat awam, orang umum. Apa ini? Darajat orang umum ini, ikhlas yang paling rendah. Darajatul umum ini ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Ikhlas yang pertama ini, yang paling bawah ini adalah ikhlas yaitu mengeluarkan makhluk saat bermuamalah dengan Allah. Jadi ketika lagi sholat, ya karena Allah, bukan karena manusia, karena Allah. Kalau lagi sodakoh, ya karena Allah, bukan karena manusia. Beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Tapi ma'a tolabil khuzuzid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tapi perbuatannya ini dibarengi dengan transaksi agar dia mendapatkan keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat. Sholat duha misalnya. Sholat duhanya karena Allah, bukan karena manusia. Tapi sekaligus berharap agar sholat duha ini membuat kerjaannya menjadi lancar, urusannya menjadi lancar, rezekinya menjadi banyak, jabatannya menjadi naik, gitu ya. Atau karena yang lainnya. Nah, itu namanya ikhlas juga. Tapi ikhlasnya ikhlas tingkat yang pertama, awam. Karena apa? Karena dia karena Allah, tapi masih ada yang lain. Manakib biar apa manakibnya? Ya karena Allah manakibnya, lillahi ta'ala, tapi manakib biar usaha saya maju, biar klien saya di notaris juga lancar banyak gitu ya. Nah, itu ikhlas biar banyak klien,
Ya, ikhlas itu, tapi ikhlasnya ikhlas pertama, yaitu orang awam. Apa itu tadi? Beribadah tapi masih ada transaksinya, transaksi dunia maupun transaksi akhirat. Yang kedua, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, derajat yang kedua itu adalah darajatul khawas, derajatnya orang yang khusus, VIP. VIP. Apa ini? Dia beribadah karena Allah, juga tidak mengharapkan keuntungan dunia. Mau manakib ini dapat uang kayak nggak dapat uang, mau lancar kayak mau kliennya banyak kayak nggak ada urusan. Sholat tahajud, karena sholat tahajud ini dapat rezeki kayak nggak ada urusan. Tidak. Tapi yang diharapkan adalah huzuzil ukhrawiyah. Yang diharapkan adalah keuntungan-keuntungan akhirat. Biarin di dunia nggak dapat apa-apa. Nanti di akhirat saya pengennya dapat surga. Surga yang paling tinggi, pahala yang banyak, bidadarinya 72. Jangan cuma 2, 72. 72 bidadarinya. Jadi di dunia nggak apa-apa, di dunia itu mau nggak dapat apapun nggak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat dia mendapatkan pahala yang banyak, surga yang tertinggi, terus kemudian bidadari yang banyak atau bidadara yang banyak. Itu ikhlas juga, ikhlas. Kenapa mau sholat? Oh, karena saya sholat nanti pahalanya sekian. Oh, kalau saya sodako pahalanya sekian. Itu ikhlas juga itu. Tapi ikhlasnya masih tingkat 2. Ikhlas dia tidak meminta bagian dunia, tapi dia masih minta bagian akhirat. Yang ketiga, yang paling tinggi derajatnya adalah ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasnya VVIV, orang yang paling khususnya khusus. Apa ini? Ketika dia beribadah itu tidak meminta bagian akhirat, tidak juga meminta bagian dunia, tapi dia beribadah tahqiqul ubudiyah. Dia semata-mata karena beribadah. Wal qiyamu biwazaifir rububiyah, dan dia melaksanakan tugas-tugas ketuhanannya. Au mahabbatan awasyauqan ila ru'yah, atau karena dia rindu dan dia sangat suka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang golongan ketiga ini orang beribadah manakib tidak karena pengen dunia, tidak karena pengen akhirat, tapi karena betul-betul melaksanakan ibadah. Dia melakukan khotaman, dia zikir sampai 1000, zikir jahar 1000, tidak minta bagian dunia, tidak minta bagian akhirat, semata-mata karena beribadah lillahi ta'ala, atau dalam bahasa kita ilahi anta maksudi. Ya Allah, cuma kamu saja yang aku tuju, bukan surga, bukan neraka, bukan pahala, bukan dunia, tidak. Yang kami tuju adalah maksudi anta, yaitu engkau semata-mata. Nah, dari tiga jenis ini, awam, khawas, dan khawasul khawas. Yang pertama, awam dan khawas itu disebut dengan mukhlis orangnya. Mukhlis, orangnya disebut dengan mukhlis. Kalau banyak namanya mukhlisin. Jadi kalau ada orang beribadah karena ada transaksi dunia, transaksi akhirat, mukhlis dia namanya. Kalau dia beribadah cuma karena akhirat, karena dia pengen bagian akhirat, mukhlis dia namanya. Tapi yang ketiga, yang tidak mengharapkan transaksi apapun, yang tidak punya transaksi apapun karena Allah semata, orang ini disebut dengan mukhlas. Jadi ada dua nih, ada mukhlis, ada mukhlas. Nah, mukhlis ini masih bisa digoda sama setan. Orang yang mukhlis ini masih bisa digoda sama iblis. Digoda. Digodanya apa? Yang tadinya dia ikhlas menjadi tidak ikhlas. Digoda. Dan ini sangat mungkin. Gimana cara godanya? Misalnya, kata orang-orang, katanya para kiai, orang kalau sodako rezekinya makin banyak. Ditunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan habis sodako, kok kagak? Kok nggak nambah-nambah rezekinya? Akhirnya setan ngebisikin, tuh nggak usah sodako-sodakohan, nggak ditambahin juga, hilang duitnya, nggak nambah juga. Katanya kalau habis ditalkin, zikir banyak, rezekinya makin makmur. Ini udah ditalkin, zikirnya banyak, setahun 2 tahun, kagak maju-maju, malah hancur. Udah berhenti aja, berhenti. Nggak usah zikir-zikiran. Kata setan begitu. Kenapa bisa begitu? Karena orang ini beribadahnya masih mukhlis. Masih mukhlis. Dia beribadah karena mengharapkan
bagian. Karena bagian yang nggak didapat-dapat, karena bagian yang nggak dapat-dapat, karena tujuan dia beribadah itu karena ada bagian-bagian yang diminta, sedangkan yang diminta itu nggak kunjung tiba, udah berhenti saja, berhenti. Katanya kalau manakib terus, rezekinya lancar, usahanya lancar, kliennya banyak. Ini udah manakib mulu ini. Tapi kok nggak maju-maju ini usaha ini. Duit nggak maju-maju ini. Udah berhenti, berhenti. Itu Cina-Cina yang nggak pernah manakib, yang nggak pernah sholat, itu kaya-kaya semua itu. Misalnya gitu. Udah berhenti aja, berhenti. Akhirnya berhenti. Masih bisa digoda. Karena orang ini disebut dengan mukhlis. Mukhlis. Tapi kalau mukhlas, yang ketiga tadi ini, yang dia beribadah nggak ada transaksi apapun, orang yang mukhlas ini orang yang tidak bisa digoda oleh iblis, oleh setan. Kata siapa? Kata setan sendiri, kata iblis sendiri. Dalam Quran dikatakan surah Shad ayat 82-83. Qala fabi izzatika. Berkatalah iblis, fabi izzatika, demi zatmu wahai Tuhanku, la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh, niscaya sungguh, aku akan menggoda mereka Bani Adam. Aku akan menggoda mereka manusia, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Kalimat di Qur'annya ini, ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Dalam ayat yang lain, Al-Hijr, ayat 39-40, juga dikatakan, wala ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh, niscaya sungguh, aku akan goda mereka, ajmain, semuanya. Semuanya aku akan goda, kata iblis. Tidak terkecuali aku goda. Illa kecuali ibadaka hamba-hambamu, wahai Allah, minhum dari mereka al-mukhlasin, yaitu orang yang mukhlas. Siapa yang mukhlas ini tadi? Orang yang beribadah tanpa ada transaksional sedikit pun. Dia berzikir karena Allah Ta'ala. Dia bermanakib karena Allah Ta'ala. Dia bertorekoh karena Allah Ta'ala. Dia berkhotaman karena Allah Ta'ala. Dia beribadah karena Allah Ta'ala. Urusan Allah mau ngasih sesuatu, nggak ada urusan sama dia. Mau Allah kasih apapun, nggak ada urusan sama dia. Karena urusan dia adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tingkat yang tertinggi mukhlas, dan inilah yang sedang dihantarkan oleh Guru Agung kita Pangarsa Abah, agar semua kita menjadi insan-insan, manusia-manusia, ikhwan akhwat yang mukhlasin. Dan ini selalu kita dengungkan, selalu kita munajatkan dengan kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tidak bisa orang ini mendapatkan ikhlas kalau dia belum punya kalimatul ikhlas. Apa kalimatul ikhlas itu? Kalimatul la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua dihantarkan menjadi orang-orang yang mukhlas. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.